Hai guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas teori dasar maksimalisasi laba. Nah, teori ini biasanya memiliki asumsi dasar yang ada pada pasar persaingan sempurna. Tetapi secara umum, di dalam pasar persaingan tidak sempurna, maksimalisasi laba ya tidak jauh berbeda. Tetapi ada karakter-karakter tertentu di setiap strukturnya. Kita nanti akan pelajari itu mungkin. Agar lebih detail, teman-teman bisa belajar dari buku atau memiliki blog panduan agar kalian nggak gamblang dengan apa yang saya bicarakan nanti. Nah, secara umum kita akan bicara MC dan MR. MC itu adalah marginal cost, artinya ketika kamu memproduksi satu barang menghabiskan biaya 1.000, lalu kamu memproduksi barang yang kedua menghabiskan biaya 2.000, maka selisih 1.000 ke 2.000 itu menjadi istilah MC, marginal cost, gitu ya guys. Nilai pertambahan dari biaya produk. Terus MR ini adalah marginal revenue. Nah, istilah ini singkatnya, ketika kamu memproduksi satu barang, kamu jual dengan harga 5.000, terus kamu memproduksi barang yang kedua, kamu jual dengan harga 9.000, maka nilai pertambahan 5.000 ke 9.000, yakni selisihnya 4.000 itu adalah marginal revenue. Nah, tentu kalian akan mengetahui ini secara kompleks di pasar secara umum. Ketika kalian membeli 1 kilo apel mungkin harganya bisa sampai 10.000. Tetapi ketika kalian membeli 1 kuintal apel, apakah per kilonya juga 10.000? Kan enggak. Ada harga grosir dan harga ecer. Nah, itu yang membuat istilah MR ini menjadi tenar. Itu ya guys. Nah, teori dasar ini menjelaskan kalau kalian menginginkan keuntungan yang maksimal, maka kalian harus membuat MC sama dengan MR. Why mas? Kenapa harus seperti itu? Nah, kita coba gali ini lebih dalam di grafik ini ya guys. Grafik ini menunjukkan ada price dan kuantitas. Nah, artinya MR ini dia garisnya horizontal. Kenapa kok horizontal? Karena di dalam jangka pendek harga itu sulit diubah. Kenapa? Karena biaya-biaya variabel atau biaya-biaya tetap seperti halnya sewa gedung, gaji pegawai, dan lain sebagainya, itu masih bersifat biaya tetap. Selain itu, di dalam jangka pendek dia tidak mungkin hari ini rokok saya jual 10.000 per pak, besok rokok saya jual dengan harga 15.000 per pak, lusa saya turunkan lagi jadi 13.000 per pak, kan tidak mungkin. Nah, harga yang terlalu berfluktuatif itu tidak mungkin sangat tidak mungkin di dalam pasar jangka pendek. Tetapi di dalam jangka panjang sangat mungkin harga rokok itu dari 10.000 per pak naik menjadi 15.000. Tetapi untuk jangka pendek tidak mungkin ya guys. Itulah kenapa harga dia horizontal tetap gitu. Nah, MC kita lihat awalnya dia tinggi, terus dia melengkung ke bawah, artinya biayanya menurun, lalu dia meningkat lagi. Nah, istilah ini mungkin dapat kita analogikan ketika kalian membeli bahan baku, ketika hanya membuat satu produk, maka itu biayanya cukup tinggi. Tetapi ketika kalian membeli bahan baku dengan grosiran, membeli 1 bak atau 1 ton, 1 kuintal, maka itu nanti akan lebih mudah atau lebih murah kenanya biayanya ya guys. Pertambahan biayanya akan semakin murah. Nah,
Tapi pertanyaannya, kenapa kok dia terus naik? Nah, gitu guys. Ketika sudah memenuhi titik bawah, kenapa kok dia terus naik ke atas? Nah, kira-kira kenapa ya guys? Mungkin istilahnya kalian bisa pelajari di video saya sebelumnya. Di dalam teori produksi ada hukum the law diminishing of return. Kalau itu terkait dengan return atau revenue atau penurunan, tapi di sini kebalikannya, ada peningkatan. Ketika berada di titik jenuh tertentu faktor-faktor produksi itu, maka dia akan membuat biaya itu akan tinggi. Nah gitu guys. Karena apa? Karena nilai pertambahan biayanya itu nanti akan semakin tinggi pada titik jenuh tertentu. Gitu guys. Itulah kenapa secara singkat MC ini dia menukik ke bawah, ada efisiensi, lalu dia akan menukik ke atas lagi. Di situ akan muncul titik jenuh atau titik puncak yang membuat ketidakefisienan ketika MC melebihi MR. Nah, gitu guys. Mungkin teman-teman bisa pelajari ini di video saya sebelumnya di dalam teori produksi. Nah, secara umum kita di sini akan bahas terkait teori dasar maksimalisasi laba. Kenapa MC harus sama dengan MR? Nah, sekarang kita coba untuk opsi yang pertama dulu, yakni MC lebih besar daripada MR. Artinya MC ini nanti titik birunya akan berada di sebelah kanan atau di atasnya garis MR. Nah, itu sudah saya ilustrasikan. Ada titik merah itu dia tidak berubah naik ke atas, tetapi MC-nya yang berada di atas. Nah, artinya apa? Artinya titik itu menjelaskan kalau MC berada di atasnya MR. MR ini berarti juga P atau harga ya. Nah, gitu guys. Jika opsi yang pertama ini artinya nilai pertambahan biaya itu lebih tinggi daripada nilai pertambahan pendapatannya atau penerimaannya. Nah, ketika itu terjadi, maka jelas sangat dimungkinkan atau sangat jelas keuntungan atau laba dari sebuah perusahaan atau produsen tidak akan bisa maksimal. Nah, pada kondisi ini perusahaan pasti akan rugi. Kenapa kok rugi? Karena nilai pertambahannya, biaya pertambahannya itu lebih besar daripada pertambahan penerimaannya. Nah, gitu ya guys, pasti akan defisit nanti. Itulah kenapa pada opsi pertama ketika MC lebih besar daripada MR, perusahaan akan merugi. Nah, sekarang kita coba opsi yang kedua. MC lebih kecil daripada MR. Artinya titik biru itu berada di garis yang paling efisien, yaitu MC berada di paling bawah. Nah, artinya seharusnya secara logika nilai pertambahannya itu lebih besar daripada, artinya nilai pertambahan pendapatannya itu lebih besar daripada nilai pertambahan biayanya. Nah, itu kan seharusnya lebih untung. Ya, emang benar, kondisi ini dia adalah kondisi yang sangat menguntungkan. Tetapi jangan lupa dia masih punya ruang antara titik yang paling rendah biru itu ke titik perpotongan MC sama dengan MR atau titik yang tengah itu. Nah, ruang itu masih bisa untuk dieksploitasi dan dieksplorasi. Artinya apa? Artinya ketika perusahaan mampu memproduksi 1000 barang dan kapasitas produksi alat-alat produksi
itu mampu membuat 1000 barang dan laku, lantas kenapa dia harus memproduksi hanya 100 barang saja? Nah, itu kan nggak masuk akal. Selain itu, kondisi itu dia masih bisa untung. Nah, walaupun ketika MC sama dengan MR pada produk yang ke-1000 itu dia impas, artinya dia tidak untung dan tidak rugi, tetapi di produk 101 sampai 999 dia untung. Nah, ruang, kalau teman-teman lihat, ruang yang pertama atau ruang yang berada garis yang paling rendah ke titik perpotongan atau ruang kiri itu sangat besar dibandingkan ruang yang berada di kanan itu ya guys. Nah, itulah kenapa kok MC tidak harus lebih kecil daripada MR. Kenapa kok MR lebih besar daripada MC, itu bukanlah maksimalisasi laba. Dia untung banget kondisinya, tetapi dia belum maksimal karena dia belum mampu mengeksploitasi sampai ke titik impasnya. Gitu, guys. Nah, kondisi yang terakhir ini adalah MC sama dengan MR. Kalau teman-teman secara logika, nilai pertambahan biayanya sama dengan nilai pertambahan pendapatannya. Berarti dia impas, iya kan? Iya, emang impas dia. Lah terus maksimalisasi labanya di mana? Ruang yang bisa dieksploitasi itu tadi adalah kemampuan untuk memaksimalkan laba. Ruang yang lebar, yakni ruang sebelah kiri itu adalah ruang yang dapat dimaksimalkan. Artinya, ketika dia memilih untuk berada di titik terendah, MR lebih besar daripada MC, maka dia mengorbankan laba yang seharusnya bisa dia dapatkan dari ruang itu. Nah, gitu guys. Nah, gini guys, ketika MC sama dengan MR, artinya nilai biaya pertambahanmu sudah berada di titik jenuh atau titik puncak, yakni sama dengan pertambahan pendapatanmu atau revenue, maka itu artinya pada satu barang terakhir itu sudah berada di titik jenuh atau tidak ada penambahan profit di sana. Tetapi ketika kamu memproduksi 1000 pak rokok, di satu pak rokok terakhir emang tidak ada penambahan profit, tetapi di 999 pak terakhir itu adalah keuntungan besarmu. Artinya apa? Artinya ketika kamu hanya memproduksi 100 pak rokok saja, itu keuntungannya akan lebih sedikit daripada kamu memproduksi 999 pak rokok. Terus yang ke 1000-nya di satu pak terakhir itu kamu sudah tidak mendapatkan keuntungan tambahan. Artinya itu sudah dirugikan. Nah, inilah kenapa ketika MC dan MR bertemu berpotongan itu sudah berada di titik jenuh. Ketika kamu tambah lagi produksinya, kamu memproduksi 1100 atau 1000 plus 1 pak rokok, maka yang satu itu nanti bukan lagi impas, tetapi kamu akan rugi. Nah, itu perlu dihentikan. Itu ya guys. Kenapa kok maksimalisasi laba harus MC sama dengan MR?